content creator. I'm the content creator. I'm the one who's the black sheep. No. Begitulah kira-kira. Actually, you're the colorful sheep. Gitu ya. Siap nih Pak? Oke, siap. Siap, langsung. Pak, saya pengen tanya nih Pak. Bapak setiap kali kalau katanya, kesannya kayaknya kalem sekali. Kayaknya nggak pernah keprovokasi emosinya kalau orang marah-marah apa gimana. Kayaknya tenang banget gitu loh. What is your ninja move sih? Apa sih jurusan ninjanya nih? Kok bisa gitu tenang gitu loh Pak? Saya tuh banyak olahraga dan and I think I release a lot of my emotions itu saat olahraga. Dan sebetulnya saya tuh juga sangat ekspresif dan di waktu muda lebih temperamentnya lebih banyak keluar karena saya main basket dulu terus mulai belajar lebih sabar dan yang paling banyak mendidik saya adalah waktu saat-saat susah pas kehilangan pekerjaan kan di PHK mulai usaha itu jatuh bangun itu yang membuat masuk ke zona yang boleh dibilang zen moment gitu. Dan karena saya pernah ngerasain 25 kali ditolak gitu untuk proposal dari bisnis dan kekecewaan itu jadi bagian dari jadi ekspektasinya saya selalu manage to selalu mengkontrol ekspektasi sehingga kan kalau kecewa emosi itu karena ekspektasinya tinggi terus nggak berhasil dapat. Jadi saya selalu menyesuaikan ekspektasinya sehingga nggak pernah terlalu berharap banyak banget terus akhirnya begitu sulit itu nggak dapet terus akhirnya kecewa emosi dan lain sebagainya. Tapi ada sih sekali juga gitu kalau misalnya udah berulang kali kejadian dan sudah kita rutinitas gitu terus masih salah karena saya sedikit perfectionist walaupun dibandingkan entrepreneur lain saya jauh dari perfectionist itu ya gemes juga sih gemes dan kadang-kadang gregetan gitu tapi nggak pernah wah per hari ini belum sampai out of control gitu. But you don't know. It could happen soon. Answer today ya kan? As of today. Ya. Jadi kalau misal dari Bapak punya pengalaman sebagai seorang businessman dan juga sekarang sebagai seorang politician gitu, artinya lebih banyak pressure-nya yang mana Pak? Di politik lah. Di politik. Karena kan di bisnis itu, nah ini yang selalu saya bilang, bisnis ini sangat counterintuitive dengan politik. Di bisnis ini kita mencoba menghilangkan resiko kan, atau kita mencoba mengelola resiko kita serendah mungkin. Jadi isu tentang uncertainties, tentang kebergejolakan, volatility, complexity itu kita usahakan kita minimalisir serendah mungkin. Politik itu kan berbeda, itu kan selalu cair dinamikanya, semakin berkonflik semakin menarik, kebergejolakannya satu ngomong di sini ngomong satu sama lain padahal kenal lewat media itu kan politik gitu. Padahal yang di belakang layar ya kita enjoy aja gitu. Jadi saya waktu pindah ke ranah publik itu salah satu transisi yang paling berat. Yang kedua adalah mengenai di bisnis ini kita kan selalu mencoba untuk memastikan KPI kita itu terukur dan measurable. Nah kalau di politik ini kan banyak banget permutasinya, sehingga kadang-kadang walaupun dalam situasi yang cukup penuh dengan tantangan, kita di politik di ranah publik itu mengambil satu kebijakan dengan begitu banyak dinamika yang ada di luar kontrol kita. Itu sangat sulit di politik dan kadang-kadang saya harus belajar ya udahlah kerja keras, kerja cerdas, selesaikan dengan kerja tuntas. Setelah itu ya
serahkan sama yang di atas lah, kerja ikhlas. Kalau Bapak udah tahu bahwa politik itu bukan satu hal yang gampang, ya kan? Boleh nggak tanya kenapa Bapak mau masuk ke dalam hal ini? Padahal Bapak kan bisnismen, tapi data mau minimize risk. Ini malah meng-increase your risk gitu, Ya, exposure. saya berutang budi sama Indonesia, dan kalau saya mengerjakan sesuatu itu saya nggak pernah tanggung-tanggung gitu. Jadi waktu 2014 mulainya, tadinya saya pikir ya sudah bisa sedikit ada di ranah publik, tapi juga bisa mengelola bisnis. Ternyata nggak bisa disatuin. Harus pilih salah satu, dan waktu 2015 diajak masuk ke Partai Gerindra oleh Pak Prabowo, saya putuskan tinggalkan dunia bisnis secara 100%, secara totalitas. Saya resign dari 18 posisi di pengelolaan perusahaan, komisaris direksi, dan saya juga mengundurkan diri sebagai dirut, sebagai CEO. Terus saya mulai dari nol banget. Itu kayak di politik itu kayak startup baru gitu loh. Karena politik itu juga membangun suatu entitas kan, entitas yang berbasis platform, sebuah gagasan yang akan kita tawarkan kepada masyarakat. Jadi mulai dari nol banget. 2015, 2017 ikut Pilgub, 2019 ikut Pilpres, dan sekarang lagi tugas di kementerian. Itu benar-benar saya jalanin dengan satu keyakinan bahwa saya sedang berkontribusi balik kepada negara, karena saya tuh diuntungkan sekali. Setelah saya kehilangan pekerjaan, saya mulai usaha dari UKM, dari perusahaan rintisan, sampai sekarang sudah berkembang menjadi perusahaan yang membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Ini kalau Indonesia nggak begitu baik dan generous kepada saya, nggak akan mungkin. Jadi mungkin ini salah satu cara bagi saya untuk berkontribusi balik kepada Bumi Pertiwi. Pak, ini saya mau bicara ya Pak ya, banyak kritik nih tentang masalah politik, politician juga politikus ya kan Pak. Banyak bilang, sudah males lah dengerin politikus bilang demi negara, demi bangsa. Karena ujung-ujungnya tahu-taunya ada masalah korupsi lah, atau mungkin yang dijanjikan tidak sesuai dengan kampanye-kampanye mereka. Itu pertama-tama. Terus juga ada kritikus itu yang bilang, ini cuma pada mau cari muka semua. Contohnya kemarin ada kasus yang tragedi di Malang, ya kan? Terus ada beberapa politikus yang muncul turut berjuta spanduknya, tapi dengan muka-muka mereka. Jadi di Twitter pun, di social media pun di-attack. Ini emang politikusnya cuma mau tampangin muka, mau kampanye, padahal nggak benar-benar berturut bercita, benar-benar prihatin. Pak Sandi sudah lama ya relatif lebih baru dalam dunia ini ya. Bagaimana sih respons Anda? Dan sebetulnya pertanyaan saya adalah bagaimana sih menjadi seorang politician yang benar-benar baik, yang bisa benar-benar meyakinkan dan memutarbalikkan that image of a politician in public's eye? Saya rasa sih sangat mungkin rasional ya masyarakat menilai politisi dengan penuh, kalau boleh dibilang itu reservasi ya, karena memang sebagai seorang politisi itu kan kita menjual suatu gagasan kepada publik, sama seperti, kalau saya bandingkan sebuah perusahaan menjual sebuah barang atau jasa kepada publik untuk satu mungkin adalah kalau politisi kan ingin agar penghidupan masyarakat lebih baik, mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan lebih mudah, kita bisa menyelesaikan masalah pendidikan, kesehatan, juga bagaimana harga-harga bahan pokok ini yang lagi naik, musibah kemarin itu sangat sedih yang terjadi di Malang. Sebagai politisi ini memang akhirnya saya melihat bahwa masyarakat akan menilai, are you being authentic? Yes. Ini benar nggak sih yang mereka tampilkan di publik? Yang kedua, relevan nggak sih apa yang mereka omongin dengan apa yang mereka kerjakan? Satu kata nggak sih sama satu kata dan satu perbuatan? Dan terakhir, apakah dia sebagai seorang politisi itu betul bisa memberikan solusi kepada masyarakat?
Nah, saya selalu bilang bahwa kita nggak boleh baperan sebagai politisi, kita berikan yang terbaik dan kita tentunya harus terbuka terhadap kritisi, terhadap koreksi dari masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang bilang, wah ini hanya pasang baliho dan hanya mau tampil aja, mau populer, tapi ternyata nggak, ini tuh merupakan koreksi dari masyarakat dan kita harus lakukan perbaikan supaya kalau politisi itu KPI-nya adalah dia bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat, dan kalau dia maju lagi di political cycle, jadi ini kan ada 5 tahun nih political cycle, baik itu pilkada, pemilihan legislatif maupun di tingkat nasional pilpres. Ya dia PR-nya itu ya tiap 5 tahun, apa yang dia kerjain 5 tahun ini dinilai secara positif nggak sih sama publik? Ada yang nggak positif, ada yang nggak sesuai, ya dia tidak dipilih lagi. Itu konkretnya, realnya. Tapi untuk seorang politisi itu meyakinkan masyarakat, ya dia harus banyak tampil, harus banyak menyampaikan gagasannya. Ada yang belum terlalu dikenal, ya harus pasang baliho. Marketing lah, kayak kita punya produk, misalnya kita punya produk jamu gitu loh. Ya kalau mau dikonsumsi sama orang ya kita pasang iklan gitu loh. Tapi terus ternyata jamunya kurang rasanya kurang enak atau tidak menyembuhkan penyakit, tidak menjadikan seorang bugar, yaitu feedback dari masyarakat. Saya melihatnya seperti itu. Tapi yang dipertaruhkan ini adalah penghidupan masyarakat. Jadi seorang politisi itu memang harus betul-betul sincere, ya, harus keluar dan bekerja dengan hati, dan kadang-kadang yang bener aja salah, apalagi yang salah gitu. Yang salah pasti disalahin sama masyarakat, apalagi netizen yang budiman. Netizen yang budiman. Warga 62. Warga 62 ini kan sangat super kritikal. Tapi sih seru banget sih. Indonesia politiknya udah dewasa loh. Jadi para politisi juga sudah sekarang semakin belajar menerima kritik, dan begitu dia tidak populer harus siap tidak dipilih kembali. Oke, tapi Bapak bilang ini prestasi mereka berdasarkan kinerja mereka, ya kan, bisa kepilih lagi. Tapi people always say money talks in politics as well, begitu kan? Betul banget. Apakah Bapak bisa confirm nih, maksudnya, oke, really orang tuh kepilih benar-benar pure kinerjanya, bukan karena ada maneuvering politik behind the scene-nya atau money-nya. Money politics, money politics masih ada. Pasti, walaupun kan? Beberapa tahun terakhir semakin menurun. Jadi masyarakat tuh kita pinter loh. Jadi maksudnya Anda merasa bahwa Indonesia tuh warga lebih pintar daripada jauh lebih pintar. Do not ever underestimate. Nggak gampang dibohongin. Nggak gampang dibohongin. Dulu memang tinggi prevalensi daripada money politics, tapi kesini apakah ada money politik? Ada, diterima. Pasti. Tapi dipilih atau enggak belum tentu. Mereka terima, tapi mereka memilih sesuai dengan preferensi mereka. Dan itu terjadi, kalau nggak salah angkanya sekarang udah di bawah 30%. Jadi bagi seorang pebisnis, entrepreneur, mau nggak sih invest 100 tapi 70%-nya ke laut gitu. Hanya 30% kemungkinan yang bisa mengubah pilihan dia. Itu kan bad investment. Mendingan 100-nya kita gunakan untuk betul-betul membantu masyarakat. Kita lakukan untuk menyampaikan pesan yang jelas kepada masyarakat. Nah, apakah selain daripada kinerja ada faktor lain? Ya ada. Karena kan kita kalau misalnya dalam pemilihan kepala daerah saya pernah terlibat, tentunya kinerja dari partai, kinerja dari relawan itu sangat berperan gitu. Juga tentunya adalah pilihan itu bukan hanya tentang track record ke belakang, tapi juga hope and dreams, tentang harapan dan mimpi-mimpi mereka yang akan kita coba penuhi. Nah itu yang ikut berperan juga. Tapi apakah money politics akan hilang? Nggak akan hilang, akan tetap ada di Amerika aja. Jadi kita jangan naif lah maksudnya. Ya, jangan naif lah, tetap ada, tapi pengaruhnya itu tidak akan lebih besar daripada kalau misalnya kita kerja keras,
kita yakinkan pemilih kita. Dan bagian dari politik kita mahal banget. Dan saya selalu bilang sama entrepreneur yang masih setengah-setengah, jangan masuk politics. Dan saya selalu bilang terbuka, saya masuk politics di sini karena saya berkontribusi. Tapi yang menurut saya penting sekali adalah jangan pernah, kalau mau kaya, mau enak ya jangan masuk politik. Ada orang merasa kebalikan loh Pak. Iya, banyak yang gitu. Tapi banyak yang harus kita yakini adalah kalau masuk ke politik itu pengabdian. Dan saya lihat semakin banyak anak-anak muda paham itu, dan semakin cerdas pemilih kita dari beberapa tahun terakhir ini saya ikuti, dan akhirnya saya tahu loh mana yang harus dipilih orang baik yang seperti apa. Dan semakin dewasa politik kita dalam 5 tahun ke depan, dan saya yakin kita akan semakin, dan kita tuh jadi model, demokrasi kita tuh jadi model. Coba di mana sih di dunia, saya belum pernah dengar secara praktek yang dilakukan oleh Pak Jokowi, di mana demokrasi kita setelah berhasil menang di 2019 mengajak mantan rivalnya ke dalam pemerintahan, itu belum pernah terdengar, paling tidak di Indonesia gitu. Terus ke depan apakah ini model yang jadi konsep bertanding untuk bersanding, atau konsep demokrasi ala Pancasila, ya nanti kita lihat. Menurut saya ini suatu hal yang baik, kita minimalisasi polarisasi, kita jadikan ajang pemilu politik ini adalah adu gagasan, tapi setelah itu kita membangun bersama bangsa ke depan. Ada orang mengatakan bahwa politics change people. Apakah Pak Sandi merasa bahwa Anda telah di-change masuk ke politik? As a person, sebagai seorang Sandi Uno gitu, nggak berubah ya, begini aja. You think you haven't changed? Tapi cara berpikir saya berbeda. That's fair. Ya, cara saya melihat situasi juga sangat berbeda. Dulu bisnis saya cuma ngelihat angka-angka, tapi sekarang saya lihat di belakang angka-angka ini ada orang-orangnya loh. Di balik setiap kegiatan ekonomi ini bukan hanya untung rugi, tapi bagaimana dampak sosial, dampak kepada lingkungan. Politik ini yang juga mengubah. Terus saya juga berubah di politik ini. Dulu waktu di bisnis saya nggak terlalu berpikir bagaimana ini dampak terhadap persepsi orang terhadap saya. Saya dulu bilang oke, yang penting bisnis fair, semua dalam lingkup hukum, tidak ada hukum yang dilanggar, ini berjalan, CSR dilaksanakan dan lain sebagainya. Kalau saya dianggap seorang yang misalnya A, saya nggak terlalu berpikir. Tapi sekarang saya sangat berpikir legacy apa yang mau kita tinggalkan, apa yang kita mau sampaikan kepada publik, bagaimana to lead is to give example. Itu jadi mulai kelihatan dalam 7 tahun saya sekarang ada di situasi ranah publik ini. Pak Sandi, kita mau ngubah dari politik nih ya, capek ngomong politik kadang-kadang, ngomongnya lebih personal ke Pak Sandi nih. Saya tahu nih bahwa Pak Sandi itu begitu menghormati Ibu Min, ibu Anda. Begitu menghormati sekali. Boleh tahu nggak kenapa? Padahal Bapak itu kan sudah seorang yang sukses, ya kan? Sebagai businessman sukses, politisnya juga sukses gitu loh. Tapi even until now itu kan benar-benar sangat merespek ibu Anda. Saya yang nggak luar akan biasa. Ada di sini tanpa ibu saya. Ibu saya ini doanya ibu saya, ridhonya ibu saya ini yang membawa saya di sini. Saya ingat ya tentunya dari 9 bulan dalam kandungannya sampai dilahirkan, dia sampai perjuangan hidup matinya, semua saya diceritain kemarin baru sampai merinding. Saya baru dari Dumai, tempat kita dulu sempat tinggal. Dia tanya, saya belum pernah dengar cerita ini sebelumnya. Itu toko Mas Abu Bakar masih ada nggak ya di sana? Terus saya tanya, mau masih ada? Oh iya, mama dulu setiap kalau papa dapat gajian dari
perusahaan, menyisihkan, terus dia beli emas, gelang emas, sampai dia kumpulin banyak gelang emasnya. Tapi terus pas kamu sekolah, gelang emas itu semua mama jual untuk biaya pendidikan. Ini saya nggak pernah dengar ceritanya gitu loh. Dia juga cerita bagaimana awalnya dia jatuh bangun saat pindah balik ke Jakarta untuk membangun karirnya menjadi seorang pakar etiket gitu. Dia susahnya, dia baru cerita sekarang usianya 81 tahun lebih, dan yang saya nggak akan pernah lupa itu waktu saya sulit kehilangan pekerjaan, akhirnya harus balik tinggal bersama dia. Itu setiap saya pergi ke cari kantau gitu kan, ini berangkat dari rumah gitu kan, nggak punya pekerjaan, namanya pengusaha pemula gitu, dia selalu nyisipin uang di amplop di tas saya itu untuk uang makan siang saya atau beli susu buat anak saya. Jadi yang gitu-gitu saya nggak akan pernah lupa, dan selagi dia masih hidup saya usahakan bagaimana bisa membahagiakan dia. Dan ya dia punya passion, dan saya terima kasih banget Pak Tahir dan foundationnya juga bantu untuk mewujudkan passion dia tentang beasiswa untuk anak-anak bisa mencapai cita-citanya. Jadi buat saya doa ibu dan kebahagiaan ibu itu ya segalanya. Ketika tadi Anda bilang Anda susah, ya kan, kehilangan kerjaan kayak gimana ya, saat itu apakah ibu Anda bagaimana sih terus membakar semangat Anda dan berikan Anda confidence, kepercayaan diri bahwa I still love you, you will be great, itu dia masih percaya diri dengan diri kamu kan? Saat kita ada di posisi sulit di mana kayaknya seluruh dunia meninggalkan kita, orang yang paling dekat itu ibu saya. Jadi ibu saya yang selalu membangun confidence saya bahwa saya membangun usaha kan, dan waktu itu saya juga terpukul karena saya nggak mempersiapkan diri menjadi pengusaha. Saya memang cita-citanya sebagai seorang profesional, sebagai banker gitu, terus kehilangan pekerjaan, mulai dari nol lagi. Dia selalu bilang, ayo kamu bisa, kamu mau dikenalin sama siapa, mama banyak relasi gitu. Dan di beberapa peluang yang saya dapatkan di awal itu dari relasi beliau yang kasih. Dan kadang-kadang kan nggak berhasil, terus dia kasih semangat, dia bilang, ya masih untung bisa presentasi, mungkin nanti lain kali walaupun ditolak, lain kali bisa bisa mendapat transaksinya gitu. Tapi orang lain mungkin lebih sulit dapetin presentasi aja, mungkin enggak gitu loh. Positif. Jadi, ya selalu stay positif. Dia mengajarkan saya lebih optimis, saya percaya diri, dan memang dan ini saya selalu bilang sama entrepreneur bahwa waktu kita lagi sulit itulah yang akan mentransformasi apakah kita real entrepreneur atau enggak. Karena di situ confident kita dicoba, dites, apakah kita gampang menyerah, apakah kita ulet, apakah kita gampang menyerah. Nah ini yang menjadi ujian kita, dan setiap entrepreneur yang sukses dia harus melewati periode masa-masa sulit dan kegagalan demi kegagalan. Pak Sandi, setelah awalnya Ibu Min yang bantu Anda pas awal-awal, sekarang kan Pak Sandi sudah sukses ya kan? Ada nggak satu titik di mana Ibu Min bilang, saya bangga sama kamu? Sayang banget. Saya bangga sama kamu. Kenapa pertama kali ini? Hampir setiap hari kalau ketemu. Even dulu pas lagi nggak sukses pun dia begitu. Selalu begitu. Dia selalu membangkitkan semangat. Saya bangga sama kamu. Mulai dari kecil itu caranya dia membesarkan hati kita. Jadi memang ibu ini adalah seorang motivator. Jadi waktu saya lagi terpuruk juga,
cakep banget sih. Mau berangkat kantor gitu kan saya pakai jas. Padahal naik taksi gitu, tapi kayak naik pakai jas kan karena mau present segala macam walaupun nggak punya janji, tapi di depan duduk di depan ruko orang itu saya pakai jas waktu itu kayak benar-benar cold call. Itu sebelum berangkat cakep banget sih. Waduh, anak mama nih cakep banget sih gitu. Wow. Itu aja udah seneng banget. Bener sih gitu. Jadi sampai sekarang gitu, dan gitu ya. Dia juga suka kritik gitu, kamu terlalu santai nih, harus lebih serius gitu nanti kan menteri loh. Tapi kan ini menteri ekonomi kreatif mah, jadi harus milenial lah gue bilang. Ya sekali-sekali harus pakai jas ini, jadi dia membangkitkan semangat gitu loh. Tapi dalam hati Anda sendiri, kan itu kan Anda tahu bahwa dia motivasi Anda. Dalam hati Anda, kapan sih Anda merasa benar-benar, wah, I have made my mom proud? Itu kapan? Ada nggak? Pasti kurang ya, setiap kali. Even until now, you still think like that? Until now, menurut saya belum merasa I've done enough. Itu ya? Masih saya merasa bilang saya harus melakukan lebih agar ibu saya tuh bisa lebih bahagia dan agar dia lebih bangga, agar dia lebih ya tentunya kan kita semuanya bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ibu saya masih diberikan kesehatan, tapi di sisa hidupnya ini saya ingin hadir untuk ada dia. Jadi ini yang selalu saya harus membalance, harus juggle gitu, karena saya sangat padat jadwalnya, banyak keliling Indonesia untuk membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi saya paksakan paling tidak kalau saya lagi ada di Jakarta itu bisa hadir untuk membahagiakan dia. Dan Ibu Mini juga sangat sibuk sekali ternyata. Ya kan, dia suka banget bikin konten. Makanya dia sama-sama sibuk. Tapi sekarang karena ayah saya kurang sehat, jadi dia banyak nemenin di rumah, terus ternyata ini hebat juga nih, Bu Min udah bisa Zoom, udah punya Instagram, udah suka bikin kekinian juga, ada follower juga. Terus dia yang paling hebat dari dia, kalau dia kan dia suka ngisi, misalnya ada pelatihan di perbankan, dia bisa tanya tuh, produk-produk perbankan sekarang tuh seperti apa sih? Padahal kan dia, kalau saya bilang kan sudah di tatanan yang sangat senior gitu, tapi dia tetap mau belajar. Jadi konsep a long life learning proses itu ya dia lakukan, dia belajar terus, dia baca, dia masih latihan. Tiap hari kalau dia mau memberikan pelatihan besoknya, malamnya itu dia rehearsal di depan kaca gitu loh, dengan bajunya dan lain sebagainya. Jadi kerja keras, saya salut banget. Jadi saya dapat kerja kerasnya itu dari dia, saya dapat juga komitmen for excellence itu juga dari dia, dan bahwa memberikan kontribusi terbaik selagi kita bisa juga dari dia. Saya pengen tanya Pak Sandi, punya advice kepada anak-anak muda terutama yang nonton acara ini ya Pak ya. Bapak pernah di titik yang memulai suatu hal yang dari nol, ya kan? Tetapi juga Anda sendiri pas sudah sukses itu bisa membesarkan perusahaan yang dikasih pada Anda. Mana betul lebih susah sih Pak? Menurut saya lebih susah scale up daripada startup. Jadi scale up itu kita membutuhkan skill yang jauh lebih lengkap dibandingkan kita startup. Kalau kita startup, mungkin yang paling dibutuhkan adalah dare to take risk. Tapi begitu udah scale up, kita harus punya kemampuan membangun relasi, kita harus bisa membangun teamwork yang kuat, kita harus melihat peluang dan lain sebagainya. Saya memulai usaha itu kan karena survival. Saya perlu untuk hidup, saya perlu untuk menafkahi keluarga saya, makanya saya mulai suatu usaha. Tapi sulitnya sekali itu adalah saat kita harus mampu menaikkan kelas usaha kita dari perusahaan mungkin mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, dan menengah menjadi perusahaan yang besar. Itu. Ya, tapi kalau ditanya posisi yang sulitnya itu ada di mana lah saat kita harus menaik kelaskan, harus membangun suatu usaha yang long lasting dan sustainable.
Oke, saya agree banget dengan Pak Sandi punya jawaban betulnya. Benar. I agree with that. That's really hard. Saya tuh, and I watch a lot of your content by the way. Saya juga, ya salah satu challenge kita sebagai seorang pengusaha adalah kan ada ini kan, ada saying bahwa first generations build, second generations nikmati, dan third generation itu ya istilahnya menghabiskan gitu. Challenges kita juga adalah continuity. Yes. Bagaimana usaha kita ini bisa saya kemarin baru saja bersyukur 25 tahun usaha yang saya mulai, ada yang satu 25 tahun, ada yang satu 27 tahun. Itu selang 2 tahun kami dirikan, itu semuanya masih bisa berdiri, tapi tantangannya gimana kita bisa tumbuh 25 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, sehingga kita menjadi perusahaan yang terus bisa memberikan saluran berkat dan kebermanfaatan bagi bangsa dan negara. My last question to you, Pak Sandi. Anda lebih prefer anak-anak Anda menjadi seorang businessman atau politician? Unfortunately or fortunately, as the case may be, anak-anak sekarang udah decide what they want. Jadi apa yang saya mau itu kayaknya sedikit sekali relevansinya kepada apa yang mereka akan putuskan. Anak saya inginnya meneruskan bisnis tentunya. Saya ingin mereka ikut mengurus usaha yang saya bangun bersama. Tapi per hari ini mereka nggak tertarik. Satu ada di NGO, kayaknya dia senang banget di dunia NGO sebagai salah seorang yang memberikan lebih ke dampak sosial ya, senang banget dia di situ. Satu lagi an artist di creative industries yang dia mau bangun bisnisnya sendiri, mungkin membangun karirnya sendiri. Tinggal harapan saya sama anak saya yang kecil. Makanya saya bawa-bawa terus ke bisnis saya, dan akhirnya saya tentunya lepaskan kepada mereka apa yang mereka mau lakukan selama mereka bisa berkontribusi dan mereka happy. Amin.